Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi بحق سيدنا محمد. أما بعد، alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala di malam hari ini. Insyaallah Allah yuhaqqiq, mudah-mudahan Allah membenarkan malam sejuta sholawat insyaallah. Karena yang baca sholawat ini insyaallah orang-orang mulia, orang-orang yang ikhlas. Insyaallah sholawat yang kita baca dilipat gandakan berjuta-juta kali lipat. Amin ya rabbal alamin. Yang kita muliakan bersama guru kita semua, Kiai Ustadz Faizin. Mudah-mudahan beliau diberi panjang umur, sehat walafiat. Beliau menjadi benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah insyaallah, menjadi benteng Islam, menjadi benteng umat Islam. Insyaallah berkat beliau Muslim Ahlus Sunnah wal Jamaah di kota Jember diberi oleh Allah aman daripada kerusakan iman. Amin ya rabbal alamin. Para habaib, wabil khusus Al-Habib Agil bin Agil, Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Haddar, Al-Habib Abdurrahman bin Hashim Al-Jufri, dan semua para habaib yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan para habaib, para dzurriyyah Rasul sallallahu alaihi wasallam diberi oleh Allah sehat wal afiat, diberi panjang umur sehingga terus bisa memberi kita arahan, petunjuk ke jalan istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Para kiai, para asatidz dan hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua sekarang memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya memperingati Maulid Nabi yang ada di bayangan kita. Kita diakui sebagai umatnya Rasulullah SAW. Yang ada di pikiran kita bagaimana caranya kita dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang perlu kita hadirkan di setiap acara Maulid. Bagaimana posisi kita nanti di hadapan Rasulullah SAW? Apakah kita di posisi orang yang dicintai oleh Rasulullah, atau sebaliknya kita berada di posisi orang yang dibenci oleh Rasulullah SAW? Ketika berada di acara Maulid, kita harus hadirkan dalam pikiran kita, apakah kita termasuk orang-orang yang membahagiakan hati Rasulullah, atau sebaliknya kita yang membuat hati Rasulullah SAW bersedih melihat tingkah laku kita. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah,
ketika kita mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Wahai Muhammad, Allah pasti akan memberikan semua keinginanmu sampai engkau merasa senang. Allah pasti akan memberikan semua permintaanmu sampai engkau merasa bahagia. Disebut dalam tafsir bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan merasa bahagia kecuali jika semua umatnya masuk surga. Amin. La yarda ahad min ummatihi dakhalan nar. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ridho, tidak rela ada satupun umatnya yang masuk ke neraka. Maka di sini harapan kita menjadi besar. Insya Allah kurangnya kita beribadah, banyaknya kesalahan kita, banyaknya kekhilafan kita, insya Allah masih ada harapan masuk surga Allah. Amin. Hanya saja masalahnya di sini bukan masuk surganya, bukan. Kita tidak ingin hanya masuk surga, tapi kita ingin di surga dekat dengan Rasulullah SAW. Ini cita-cita para sahabat Nabi SAW. Surga itu bertingkat-tingkat. Surga itu ada tempat-tempat para nabi, ada tempat para siddiqin, ada tempat para syuhada, ada tempat para solehin, ada tempat para ulama. Kita walaupun masuk surga, tapi kalau kita tidak dekat dengan Nabi Muhammad SAW, maka surga pun tidak terasa nikmat. Surga tidak akan terasa nikmat. Ada salah satu ulama besar yang bernama Ahmad bin Mubarak. Beliau bertanya kepada gurunya yang bernama Al-Imam Asy-Syaikh Abdul Aziz Ad-Dabbagh rahimahumallah. Pertanyaannya begini kepada gurunya, wahai guruku, apakah di dunia ada kenikmatan yang lebih besar daripada kenikmatan surga? Apakah ada di dunia ini kenikmatan yang lebih besar daripada kenikmatan surga? Gurunya menjawab, di dunia ada satu kenikmatan yang lebih besar daripada kenikmatan surga. Nikmat apa itu? Yaitu nikmat bisa melihat Rasulullah SAW di dunia. Ini nikmat yang luar biasa ini. Sampai-sampai jangankan kenikmatan dunia, kenikmatan surga kalah dengan kenikmatan melihat Rasulullah SAW. Maka di sini kita harus berusaha. Bagaimana caranya nanti kita di surga dekat dengan Rasulullah SAW? Sudah cukup di dunia kita ini jauh dengan Rasulullah. Sudah cukup kita di dunia tidak bertemu dengan Rasulullah, tidak melihat Rasulullah SAW. Jangan sampai nanti di akhirat kita jauh daripada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad. Namun bagaimana caranya supaya kita nanti dekat dengan Rasulullah di akhirat? Tentunya tidak mudah. Tentunya tidak gampang.
dekat dengan Rasulullah di surga, kita harus berkorban harta, keluarga, bahkan nyawa harus kita korbankan untuk Nabi Muhammad SAW. Para sahabat rela miskin, rela hidup melarat demi supaya dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Para sahabat rela ditinggalkan keluarganya, rela dimusuhi keluarganya demi supaya dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Bahkan para sahabat rela mengorbankan nyawanya demi untuk supaya dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika perang Uhud, Rasulullah SAW diincar oleh musuh. Sudah banyak busur panah yang mengarah kepada Rasulullah SAW. Ketika terjadi itu, Rasulullah SAW bersabda, "May yashri lana nafsah." Siapa di antara para sahabatku yang rela menjual nyawanya, mengorbankan nyawanya demi aku? Di situ nggak berpikir panjang, ada salah satu sahabat yang bernama Yazid bin Sakan, masih muda. Langsung beliau berlari. Beliau berlari menuju arah Rasulullah SAW. Dan ketika itu langsung dia memeluk Rasulullah SAW. Sehingga punggungnya sahabat ini menjadi sasaran puluhan panah. Demi apa? Demi melindungi Rasulullah. Dikorbankan nyawanya demi Rasulullah SAW. Sampai akhirnya sahabat ini terjatuh karena ada puluhan panah yang menancap di punggungnya. Gak cukup selesai di situ. Ini sahabat, dia mendekat kepada Rasulullah SAW. Dia ingin mendekat kepada Rasulullah SAW untuk apa? Karena sahabat ini ingin mati dalam keadaan wajahnya menempel dengan kaki Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ini para sahabat pantas kalau mereka dapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah, di sisi Rasulullah SAW. Mereka berkorban nyawa, harta, keluarga demi Nabi Muhammad SAW. Sekarang tiba masa kita. Masa kita ini bukan masa sembarangan. Zaman yang luar biasa. Ini yang disebut dalam hadis. Badiru bil a'mal. Cepat-cepatlah kalian beramal, beribadah. Mohon maaf saya nggak nakut-nakuti. Saya tidak menakut-nakuti. Tapi kenyataannya Anda sekarang berada di tempat ini, di malam ini bisa bersolawat, bisa beribadah tenang di masjid. Ini tidak akan berjalan lama. Mengapa? Karena akan datang satu masa, sebentar lagi akan tiba satu masa fitanan kaqita'il lail al-mudlim. Akan tiba masanya fitnah-fitnah yang besar, fitnah-fitnah yang berbahaya, fitnah yang begitu gelap seperti gelapnya malam. Yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafiron. Di pagi hari membawa iman, di pagi hari la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, di sore hari sudah ditinggalkan agamanya.
Wa yumsir rajul mu'minan wa yusbih kafiron. Di waktu sore, di malam hari beriman, besok harinya sudah menjadi kafir, ingkar kepada Allah, ingkar kepada Rasulullah SAW. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dijual agamanya dengan sekeping, dengan sedikit daripada urusan dunia. Na'udzubillah. Apa yang terjadi sekarang di luar negeri, di negeri Syria, di negeri Irak, di Yaman, dan beberapa negara-negara Islam, apa yang terjadi kepada mereka adalah fitnah-fitnah yang besar. Mereka dipaksa harus memilih agama atau dunia. Engkau memilih agama, engkau harus tinggalkan keluarga. Engkau memilih agama, engkau harus tinggalkan harta. Engkau memilih agama, engkau harus tinggalkan jabatan. Itulah yang terjadi di Indonesia. Mohon maaf, ketika engkau betul-betul memegangi ajaran yang benar, engkau di Islam yang garis lurus, engkau di akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka siap-siap engkau tinggalkan jabatanmu. Karena jabatan tidak akan bertahan. Banyak yang akan memusuhi. Engkau tetap istiqomah di jalan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Engkau berada di jalan yang lurus, di ajaran Ki Hasyim Asy'ari. Ingat, kedudukanmu gak akan lama jika engkau mempertahankan ajaran mereka. Itu yang terjadi zaman sekarang. Ingat, jangan kita bersantai. Komunisme sedang bekerja sekarang. Syiah sedang merayap, ingin merusak akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Liberalisme juga sudah masuk di tubuh-tubuh orang-orang yang terkemuka di tempat kita. Jangan anggap enteng ini. Lihat sekarang fenomena sekarang. Banyak orang yang sudah menyebarkan anti-Arab. Anti-Arab ini bukan masalah ras, bukan masalah warna kulit, bukan masalah budaya, tapi anti-Arab ini sengaja disebarkan oleh orang-orang komunis, oleh orang-orang PKI demi untuk merusak Islam di Indonesia. Hati-hati. Hati-hati. Ini sudah disebarkan. Ini sudah banyak dipercaya. Tujuannya satu, ingin merusak Islam, ingin menghilangkan iman dari hati kita. Kenapa? Kalau sudah tidak suka, sudah benci dengan Arab, maka otomatis secara tidak langsung Al-Quran akan ditinggalkan karena Al-Quran berbahasa Arab. Nabi Muhammad SAW akan ditinggalkan karena Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang diutus dari Arab. Bahkan mohon maaf, Nahdlatul Ulama NU akan ditinggalkan dan tidak akan dipercaya lagi. Kenapa? Karena pendiri Nahdlatul Ulama
dulu belajar ilmu agama di negeri Arab dan mempunyai guru-guru besar adalah para dzurriyyah, para habaib, para sadah. Hati-hati. Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari punya guru puluhan dari para habaib, para sadah. As-Sayyid Abbas Al-Maliki, kakek daripada Abuya Maliki. As-Sayyid Muhammad bin Husain Al-Habsyi, mufti Makkah, ayah daripada Habib Ali Sohibil Maulid, guru daripada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. As-Sayyid Alwi bin Ahmad As-Saggaf, guru besar daripada Kiai Hasyim Asy'ari, dan banyak para habaib, para sadah lainnya. Kalau sudah dibawa tidak suka, benci kepada para habaib, maka tidak percaya dengan ilmunya Kiai Hasyim Asy'ari. Kalau sudah tidak percaya dengan ilmunya Kiai Hasyim Asy'ari, maka otomatis NU yang sudah didirikan oleh Kiai Hasyim Asy'ari akan ditinggalkan. Naudzubillah, naudzubillah. Makanya kita sekarang ada di pilihan milih diam atau bergerak memperjuangkan. Kita diam, kita dimintai pertanggungjawaban nanti di hari kiamat. Kita bergerak, maka kita akan menghadapi resiko-resiko, menghadapi musuh-musuh Islam. Coba lihat Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki rahimahullah. Beliau hampir dihukum mati, dipanggal kepalanya karena memperjuangkan Ahlus Sunnah wal. Ketika beliau ditegur oleh murid-muridnya, wahai guruku, biarkan mereka orang-orang yang merusak Ahlus Sunnah wal Jamaah, asalkan engkau bisa selamat, engkau tidak beresiko. Beliau menyampaikan, ya waladi, al jannatu masyi balas. Surga itu tidak gratis. Engkau ingin surga, berarti engkau harus berkorban. Dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufun bil ibad. Ada daripada golongan manusia orang-orang yang menjual jiwanya, menjual nyawanya, mengorbankan nyawanya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam tafsir disebut menjual jiwa, menjual nyawa adalah biltizam ta'atih, melaksanakan perintah-perintah Allah. Itu artinya menjual jiwa untuk Allah. Kalau kita menjual jiwa kepada Allah, Allah akan membayar dengan harga mahal. Dibayar oleh Allah dengan surga. Wal bu'd an ma'siyatih, menjual nyawa kepada Allah adalah menjauhi maksiat. Ketika engkau bertekad bulat menjauhi maksiat, meninggalkan maksiat, itu artinya engkau menjual jiwamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, wal jihad fi sabilih, dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita siap atau belum ini menjual jiwa kepada Allah? Siapa belum? Kok lemes gini siapnya ini? Siap atau belum? Siap atau belum? Takbir, takbir. Sallu ala nabi.
insyaallah dengan bimbingan guru kita Kiai Faizin, insyaallah kita semua siap untuk beramar ma'ruf nahi, memperjuangkan agama Allah, memperjuangkan agama Rasul, mudah-mudahan insyaallah. Allahumma ya azimah sultan, ya qadimal ihsan, ya daiman na'ma, ya basitar rizq, ya kathil khairat, ya wasil adha, ya dafi al bala, ya sami ad du'a, ya hadiran laysa bighaib, ya mawjudan inda syada'id, ya hafi al lutfi, ya latif as sun'i, ya haliman la ya'jal. Salli ya rab ala maulana Muhammad warda 'ani sahabati ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu 'abiduka riqqa wa anta lam tazal lidzalika ahla. Allahumma ya muyassira kulli 'asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli faqir wa ya muqawwiya kulli dha'if wa ya ma'mana kulli mahif. Yassir 'alaina kulli 'asir fadhaysir al-'asir 'alayka yasir. Allahumma ya man la ihtaj lil bayan wat tafsir hajatuna ilayka kathir wa anta alimun biha wa basir. Allahumma inna nakhafu minka, Allahumma inna nakhafu minka, Allahumma inna nakhafu minka. Ya Allah, kami hanya takut kepadamu ya Allah. Ya Allah, kami hanya takut kepadamu ya Allah. Kami tidak takut dengan orang-orang kafir ya Allah. Kami tidak takut dengan orang-orang musyrikin ya Allah. Kami tidak takut dengan orang-orang Yahudi ya Allah. Kami tidak takut dengan orang-orang munafik ya Allah. Kami tidak takut dengan pejabat-pejabat yang zalim ya Allah. Inna nakhafu minka. Kami hanya takut kepadamu ya Allah. Wa nakhafu mimman yakhafu minka. Kami hanya takut kepada orang-orang yang takut kepadamu ya Allah. Kami takut dengan para aulia Allah. Kami takut dengan para aktab. Kami takut dengan para wali-wali Allah. Kami takut mereka tidak meridhai kami ya Allah. Ya Rabb, ya Rabb. Wa nakhafu mimman la yakhafu minka. Ya Allah, ya Rabb. Kami takut ya Allah. Kami takut ya Allah kepada orang-orang yang tidak takut kepadamu ya Allah. Kami takut dipengaruhi oleh mereka ya Allah. Kami takut dirusak akidah kami oleh mereka ya Allah. Jaga iman kami ya Allah. Jaga akidah kami ya Allah. Tetapkan dalam akidah yang benar ya Allah. Dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ya Allah. Ya Allah ya Rabb, saudara-saudara kami yang di Palestina ya Allah. Saudara-saudara kami yang di Palestina ya Allah. Beri perlindungan mereka ya Allah. Jaga iman mereka ya Allah. Jaga fisik mereka ya Allah. Jaga badan mereka ya Allah. Beri kemenangan kepada mereka ya Allah. Unsur ikhwanana muslimin. Unsur ikhwanana muslimin. Unsur ikhwanana muslimin. Ya Allah ya Rabb, unsur man nasaraddin. Unsur man nasaraddin. Ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, Allahumma ahlikil kafarata. Ya Allah, hancurkanlah orang-orang kafir ya Allah. Wal mubtadi'ata, orang-orang ahli bid'ah ya Allah, hancurkan ya Allah. Wal musyrikin, hancurkan orang-orang musyrik ya Allah. Ya Allah ya Rabb, selamatkan anak-anak kami ya Allah. Selamatkan daripada fitnah akhir zaman ya Allah. Selamatkan daripada godaan-godaan dunia ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb. Kami hidup di akhir zaman ya Allah. Kami takut iman kami pergi ya Allah. Kami takut iman kami hilang ya Allah. Ya Allah ya Rabb, berapa banyak orang yang berilmu tinggi, akhiran umurnya su'ul khatimah ya Allah. Ya Allah ya Rabb, berapa banyak orang yang sholat 5 waktu ya Allah. Berapa banyak orang yang memiliki gelar-gelar yang tinggi ya Allah, tapi akhirannya su'ul khatimah ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jauhkan kami dari su'ul khatimah ya Allah. Tutup hidup kami, tutup usia kami dengan husnul khatimah ya Allah. Tutup usia kami dengan husnul khatimah ya Allah. Ya Allah, cabut nyawa kami ya Allah dalam keadaan melihat wajah Nabi Muhammad ya Allah. Nabi Muhammad ridha kepada kami ya Allah.
Nabi Muhammad tersenyum kepada kami ya Allah. Aminna ala husnil khatimah, aminna ala husnil khatimah bijahi walid Fatimah, umnun alaina bi husnil khatimah. Amin ya rabbal alamin. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi